Salam sejahtera, apa kabar saudara hari ini? Kita bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Renungan hari ini kita ambil dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai pasal 12 ayat ke-10. Dan saya akan membacakan nas hari ini dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah saudara, hari ini tema kita adalah melayani itu tidak enak. Nah saudara, tema ini terdengar provokatif. Tetapi mari kita jujur, kadang-kadang kita memiliki pemikiran seperti itu. Makanya saudara, banyak orang yang sulit untuk menerima tawaran untuk melayani. Tidak ada waktu, nanti sajalah kalau sudah sempat, aduh saya tidak bisa, dan banyak alasan lain yang sering kita dengar. Nah saudara, melayani itu juga bikin kapok. Buktinya banyak yang tidak mau melayani lagi. Satu periode sajalah, melayani itu susah dan sebagainya. Belum lagi kalau ada kritik yang masuk, meskipun kita sudah melakukan yang benar dengan sepenuh hati. Tidak ada yang memuji, malah sering mendapatkan kritik. Dengan alasan agar yang lain biar tahu rasanya melayani, kita kemudian mundur dari pelayanan dan membiarkan orang lain mengambil alih pelayanan. Saudara, ada banyak segudang alasan yang intinya melayani itu tidak enak. Nah, saudara, dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33, karena pada para lawan Paulus terus-menerus melancarkan tuduhan palsu terhadap dirinya, maka mau tidak mau Paulus memperlihatkan identitas dan kualitas dirinya sebagai rasul Tuhan. Ketika para guru Yahudi punya alasan untuk bermegah, Paulus menunjukkan bahwa ia pun sebenarnya punya banyak alasan untuk bermegah dalam pelayanan. Siapa leluhur Paulus? Itu sudah menunjukkan kualifikasi dirinya sebagai rasul lebih dari cukup. Ia adalah seorang Israel, keturunan Abraham, di ayat 22 kita baca. Ia juga seorang Ibrani, dan sebenarnya Paulus memahami bahwa faktor keturunan bukanlah hal terpenting yang menentukan identitas kerasulannya sebagai hamba Yesus Kristus. Namun, banyak yang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting. Nah, selain itu, saudara, Paulus menyatakan kerja kerasnya dalam pelayanan. Ia berjerih lelah dalam pelayanan di ayat 23, mengalami penganiayaan, disesah, didera, dan Paulus juga kerap kali mengalami bahaya banjir, kapal karam, perampokan, dan juga tentangan dari orang Yahudi. Bukan hanya itu, saudara, ketika melayani, Paulus juga harus menderita kelelahan fisik, karena kerja berat, sering tidak tidur, kurang akomodasi, sering kelaparan, tanpa pakaian, kedinginan, bahkan harus berpuasa, seperti dinyatakan di ayat 27. Paulus juga harus mengalami dikejar-kejar, ditangkap, dipenjara demi Injil. Di luar itu, saudara, ada juga penderitaan rohani yang harus ia tanggung, karena tersandungnya orang yang pernah ia layani. Akan tetapi, di dalam bacaan kita, di dalam 2 Korintus 11, saudara, dinyatakan bahwa semua itu bukan kebanggaan. Paulus menganggap semua itu sebagai kelemahan yang membuat dirinya semakin meneladani penderitaan Kristus seperti yang nyatakan di ayat ke-30 dalam 2 Korintus 11. Nah saudara, ketika kita menyebut diri kita sebagai orang yang aktif dalam melayani Tuhan, kriteria apa yang kita gunakan? Padatnya jadwal kegiatan kita? Seringnya kita ikut kepanitiaan ini dan itu di gereja? Dicari-cari karena dianggap sebagai orang penting di gereja? Namun adakah kita telah mengalami berbagai kesusahan di dalam semua aktivitas itu? Adakah kita pernah mengalami sakit, tidak enak, baik secara fisik maupun secara psikis karena pelayanan kita? Dan di atas semuanya itu, pertanyaannya, adakah kita tetap setia melayani Tuhan meskipun tidak enak? Nah saudara, dalam sebuah pernyataan Paulus di dalam ayat 2 Korintus 12 ayat 10b, dikatakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, pernyataan yang paradoks ini kita kenal dalam perjalanan Rasul Paulus setelah melampaui banyak penderitaan dalam upaya penyebaran Injil. Walaupun Paulus merasa tidak perlu untuk mengungkapkannya kembali, ia bermaksud agar terhindar dari sikap tinggi hati. Meskipun Paulus punya banyak alasan, saudara, untuk bermegah diri, tapi Paulus tidak mau. Walaupun ia telah mengalami peristiwa pertobatan yang hebat, Paulus tidak membanggakannya. Sewaktu dia mengungkapkan kembali penglihatannya, ia memperhalus pernyataannya dengan kalimat ada seorang Kristen, dan bukan sewaktu saya bertemu Tuhan 14 tahun yang lalu, tapi ada seorang Kristen. Disebutkan juga entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu.
Selanjutnya ditegaskan, hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu Paulus tiba-tiba terangkat ke Firdaus dan mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan kembali oleh manusia, seperti kita baca dalam 2 Korintus 12 ini. Nah, saudara, para ahli menafsir bahwa peristiwa ini adalah kisah perjumpaan Paulus dengan Kristus waktu Paulus berada dalam perjalanan ke Damaskus. Ada juga yang menyebutkannya sebagai peristiwa pewahyuan dalam penglihatan bagi Paulus tentang akhir zaman. Bagi Paulus, saudara, semua pengalaman adikodrati tersebut tidak melahirkan kebanggaan dirinya. Ia malah membanggakan kelemahannya dengan berpendapat supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Dan Paulus pun dikatakan diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu suatu utusan iblis, dan berulang kali Paulus memohon kepada Tuhan agar beban ini diangkat dari dirinya supaya ia bisa lancar melayani. Namun Paulus, saudara, kembali harus tunduk pada otoritas Tuhan. Karena dalam hambatan inilah Paulus menyadari kuasa Tuhan semakin disempurnakan di dalam dirinya. Nah, saudara, apakah saat ini saudara sedang merasa tidak enak dalam pelayanan, merasa tidak dihargai? Ingatlah, saudara, bahwa dalam kelemahan manusia, kuasa pemulihan Tuhan yang cukup akan menghasilkan ketaatan dan kelimpahan. Di tengah ketidakenakan kita selalu ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.